Nggak bisa juga. Tes pakai ini. Ya udah. Oke, silakan. Jika disuruh pilihan ilmu tapi miskin atau bertanggung. Ya. Orang bertanya, jika disuruh pilihan berilmu tapi miskin apa berilmu tapi kaya, itu kalau dari pesan sendiri itu memilih mana dan bagaimana tanggapan pesan bagi orang yang akan tersebut. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampung dulu atau langsung jawab? Tampung aja, tampung. Ada kita hubungan dulu kalau nggak ada saya jawab dulu. Saya itu sampai 1, 2, bertanya lagi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita bicara istiqomah, gitu. Kenapa kalau istiqomah itu kan jalannya susah sekali, panjang, gitu. Dan di awal pasti kita punya istiqomah. Nah, bagaimana sebenarnya menjaga niat di awal sampai dengan akhir sehingga kita tetap istiqomah di jalan Allah kita. Itu sih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin barangkali ada yang bertanya. 3, 2. Mungkin saya silakan kepada Ustaz untuk menjawab semua pertanyaan. Tes. Pertanyaan pertama, pilih mana, menjadi alim tapi miskin atau menjadi alim ataupun kaya? Hidup itu selalu beresiko. Tidak ada hidup yang tidak beresiko. Menjadi orang alim ada resikonya, menjadi orang bodoh juga ada resikonya. Menjadi orang yang kaya ada resikonya, menjadi orang miskin ada resikonya. Sehingga di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya, kumpulan hadis-hadis dari Syekh Imam Nawawi bukan Al-Badani, Syekh Nawawi yang di kota Nawa, yang di daerah Suriah itu. Orang yang alim itu memang harusnya dengan kealimannya itu harusnya bisa kaya, harusnya. Kalau dia alim betul, harusnya dia tahu bagaimana caranya kaya. Sehingga kalaupun dia tidak kaya, itu kayanya bukan karena dia tidak bisa kaya, ya karena memilih untuk tidak kaya, itu saja. Jadi kan ada orang yang tidak kaya itu pilihan, ada orang tidak kaya itu karena memang nasib, memang nasib. Yang nggak bisa ngelola keuangan dan sebagainya. Harusnya orang alim itu punya teori banyak tentang bagaimana mengelola keuangan supaya tidak besar pasar daripada tiang, misalnya. Kecuali ada intervensi takdir yang memang memaksa dia seperti itu, tiba-tiba punya utang banyak, salah ngambil kebijakan dan sebagainya. Tapi kalau dia alim betulan, harusnya itu dia punya perangkat untuk kaya, harusnya. Karena menjadi kaya itu ada ilmunya, butuh kealiman atau kecakapan-kecakapan khusus. Menjadi orang, kalau memang kita ditakdir tidak punya uang banyak, kebanyakan orang masuk surga duluan itu adalah orang-orang fakir. Karena ya nggak ada yang diaudit, apanya mau diaudit kan?
Di dalam hadis Nabi itu ada orang-orang miskin masuk duluan, lah orang-orang kaya masih diaudit. Ya iyalah, wong punyanya banyak, maka diauditnya juga lebih lama daripada yang nggak punya apa-apa. Wong diaudit apanya? Katanya diaudit nggak ada apa-apa. Tapi di sisi lain, orang itu kalau terlalu butuh nanti kufur nikmat, maka kadal fakru ayyakuna kufron, minimal kufur nikmah. Ya Allah, ini saya ini kok miskin banget ya, kayaknya kok nggak pernah dikasih rezeki sama Allah. Lah padahal rezeki sudah banyak, cuma dianya tidak bisa ngelola gitu. Jadi menjadi miskin itu ada fadilahnya, tapi juga ada resikonya. Lah menjadi kaya itu juga ada resikonya, ada fadilahnya. Maka kalau boleh memberikan jawaban yang agak sedikit nyeleneh, jadilah orang yang alim dan yang soleh. Itu adalah pilihan yang bagus, karena kalau orang alim itu soleh, dikasih uang dia ngerti bagaimana menggunakannya. Kalau dicabut uangnya, maka dia juga mengerti bagaimana menyikapinya. Orang itu kalau alim sama soleh itu lebih banyak benernya daripada salahnya. Tapi kalau orang sudah tidak alim tapi soleh, sama kasih duit 1.000 rupiah itu bisa jadi maksiat. Tapi kalau orang alim itu soleh, sama dia punya 3 miliar itu tetap soleh. Maka kalau boleh, pilihlah menjadi orang yang alim dan soleh, sehingga ditakdir apapun itu akan menjadi khairon lahu. Nah, oke. In asobahu syarra'u syakar wa in asobahu darra'u sabar. Dia mengerti bagaimana menyikapi atau merespon takdir. Nah, itu adalah orang yang alim, yang soleh. Orang alim soleh itu kelihatannya salah aja bisa bener. Tapi kalau sudah nggak alim sama nggak soleh, dikasih yang bener aja bisa salah. Orang nggak alim nggak soleh disuruh sholat kan jelas dalilnya, itu bisa keliru. Dikasih suruh wudhu juga keliru. Tapi kalau tes ini. Tapi kalau orang yang alim sama soleh itu disuruh ngabisin uang, itu juga ngerti cara ngabisin uang bagaimana, nata niatnya juga bagaimana. Ini misalnya ada sebuah sebuah cerita. Bedanya orang alim. Ada orang alim itu yang punya uang, misalnya pengen ngabisin uang di dompetnya. Menurut Anda, ngabisin uang di dompet itu termasuk perbuatan baik atau buruk? Ngabisin uang lo ya, dompetnya sendiri, bukan dompetnya orang, bukan, dompetnya sendiri. Tergantung niatnya. Maka orang alim sama soleh itu biasanya niatnya gampang benernya. Saya ini punya uang 300.000 misalnya di dompet. Bagi orang yang tidak alim, simpen aja pokoknya simpen. Nampak hemat pangkal kaya. Ini kaidah usang, oke? Nggak ada. Hemat pangkal efisien, iya benar. Tapi kalau hemat pangkal kaya nggak ada. Nah, kerja keras nama pangkal kaya yang bener itu. Hemat ke pangkal kaya itu dalilnya tabungan, tabungan SD. Saya mana tadi? Oke. Jadi apa? Iya, alim soleh. Orang alim tuh ngeliat gini, ini uang 300.000 di tangan saya, itu mungkin nggak jadi apa-apa. Mungkin ya saya nanti dapat gaji lagi, mungkin saya dapat ada uang di ATM. Tapi 300.000 bagi penjual tisu yang ada di lampu merah, itu adalah roda perekonomian yang luar biasa. Beli, set, bagi-bagi. Ngapain bro beli? Buang-buang duit. Duh, buang-buang duit. Maksudnya bagaimana itu? Kamu kok bodoh? Ya enggak, justru saya orang alim. Karena kalau uang saya tahan, ya, maka uang ini akan kena inflasi. Tapi kalau uang ini saya berikan, maka untuk sedekah kepada orang-orang, mana kosomalun min sodako, imannya dapat, Islamnya dapat, ilmunya juga dapat. Lah kok bisa punya teori seperti itu bagaimana? Teori penggerakan ekonomi itu bisa dilakukan kalau orang membelanjakan. Makanya ketika Covid kemarin ada BLT. Coba ketika
Masalahnya ketika Covid itu apa? Semua orang yang punya uang, uangnya ditahan. Apa yang terjadi? Kita akan mati sama-sama sebenarnya. Akhirnya pemerintah bingung, ini gimana caranya nih biar orang mau belanja. Akhirnya dikasih bantuan langsung tunai. Ternyata dipakai buat beli HP. Ya terserah lah, pokoknya roda perekonomian berputar. Loh, kalau roda perekonomian dari atas berputar, bawah berputar, sekali roda itu berputar, maka roda yang lain dari mulai yang paling kaya sampai miskin itu berputar terus. Tapi coba bayangkan, semua seorang Indonesia menghentikan dagang sebulan aja, nggak ada yang menggunakan uang sama sekali, mati kita, rusak negara. Disitulah orang alim bilang bahwasanya saya mengeluarkan uang tidak nahan. Jangan kira al-israf itu hanya tentang orang yang membelanjakan terlalu banyak, tapi orang yang menyimpan terlalu banyak itu juga musrifun. Nah, ini bedanya orang alim sama tidak. Tapi kalau nggak orang alim mau ngabisin duit ya mau foya-foya aja. Itu bedanya orang yang alim maupun tidak alim, yang soleh maupun tidak soleh. Lah, kalau yang soleh mesti belinya yang benda-benda halal. Lah kalau yang tidak soleh belinya benda-benda yang bermasalah. Ini jawaban dari saya. Kalau bisa pilih menjadi orang yang soleh dan alim, mau dikasih apapun gampang benernya. Ini ada pertanyaan kedua dari Mas, bagaimana caranya istiqomah? Memulai gimana kalau kita tanya sama yang punya nama? Siapa di sini ada perempuan namanya istiqomah? Mungkin harus kita tanya itu. Kenapa kok? Bagaimana mbak caranya bisa jadi istiqomah? Karena orang itu kan harus sesuai namanya, namanya. Ada orang namanya seperti saya, Yusron gitu. Tidak boleh, kerjaannya mempersulit orang itu nggak cocok. Jadi orang harus sesuai namanya. Ini kita balik ke pertanyaan. Bagaimana cara untuk orang istiqomah? Satu, ini mungkin belum tentu benar ya, tapi bolehlah dicoba untuk di awal. Belajarlah menerima kekurangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang itu yang nanti nggak istiqomah itu terlalu menganggap dirinya lebih daripada yang dia mampu. Misalnya, saya akan mencoba istiqomah, ngaji, istiqomah ngaji 1 hari 1 juz misalnya. Ya. Yang istiqomah itu bukan 1 juznya, yang penting itu ngajinya. Yang penting ngajinya. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk, walaupun bacaannya ya kadang-kadang agak gimana, karena sudah mulai kabur ngantuk. Baca aja terus. Kebanyakan orang tidak istiqomah itu karena Anda terlalu mematok standar amal itu terlalu tinggi, padahal Anda juga nggak bisa. Ketinggian standarnya. Makanya Allah itu menyukai amal yang sedikit tapi yang istiqomah. Maqalla wadama. Nah, itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu mencintai amal walaupun sedikit tapi langgeng. Maka kalau ngaji targetnya itu jangan tinggi-tinggi, targetnya sedikit, syukur kalau bisa nyampe yang tinggi, tetapi yang penting targetnya jangan mulu-mulu. Makanya ada istilah sekarang itu one day one person. Ya, pernah baca bukunya ya? Ya, apa namanya itu? Perubahan 1% setiap hari, atomic habit namanya. Itu kan perubahan hanya 1% setiap hari. Kenapa? Karena kalau Anda matok tinggi-tinggi, di otak kita ini sudah resisten, nggak mau, capek, ngapain? Kalau 1% bisalah. Kalau 1% kayaknya gampang. Sehingga kalau istiqomah jangan mulai satu dengan yang berat, yang kedua belajarlah untuk menerima bahwasanya diri kita itu sebenarnya tidak sekuat yang Anda bayangkan. Jadi kalau mau istiqomah itu, terus yang ketiga istiqomah itu satu aja, jangan banyak-banyak. Istilahnya apa? Mengistiqomahkan satu kebaikan. Istiqomah 30 lah. Itu fala yusyadad dinu illa ghalaba. Jadi kalau sama itu terlalu berlebihan dengan urusan agama, yang kalah bukan agamanya, Andalah yang pasti akan keteteran. Nah, jadi ya satu, mulailah dengan memahami bahwa diri kita ini tidak sekuat yang Anda bayangkan. Yang kedua,
Kenapa? Mulailah dengan yang ringan, yang ringanan. Yang ketiga, mengistiqomahkan satu kebaikan. Terima kasih. Alhamdulillah kita laksanakan sesuai. Karena kita itu sukanya gini, kalau mau berbuat baik itu mikirnya lama, kalau mau berbuat buruk tidak perlu mikir. Ya benar. Nah, itu ciri jadi godaan setan ya. Kalau ada perbuatan baik kok mikirnya lama, itu berarti lagi digoda setan. Tapi kalau mau berbuat buruk nggak pakai mikir, itu berarti lagi dimotivasi oleh setan. Maka untuk menjadi syarat orang dekat kepada Allah itu jangan terlalu banyak mikir. Maksudnya gini, dalam urusan-urusan yang sifatnya ketaatan, yang minimal mubah ya, tidak melakukan maksiat, itu tidak usah banyak mikir, keluar lakukan aja. Mikir itu dilakukan kalau mau maksiat. Nah, kan tadi pertanyaan gini. Ini godaannya begini. Gimana kalau kita mau beramal baik berpikir nggak usah beramal, toh nanti juga maksiat lagi. Lah, itu supaya menghentikan kita untuk berbuat baik, dan kemudian nanti ketika maksiat lebih gampang. Lah, setan maunya begitu. Makanya kalau mau jadi waliullah itu artinya orang dekat. Ini waliullah itu adalah sesuatu yang bisa diupayakan ya. Ada ya, nanti daurah menjadi waliullah itu ada. Saya masih ingat ya, di Syria itu ada. Guru saya itu bikin daurah bagaimana menjadi waliullah. Itu ada daurahnya, ada course-nya, ada short course-nya. Ya mungkin nanti Mas Wahyu bikinlah di Masjid UI. Bagaimana menjadi waliullah, tapi pilih yang sudah jadi wali, yang belum jadi nggak boleh ngajar. Itu caranya apa? Ciri dari godaan setan adalah ketika Anda mau berbuat baik mikirnya panjang, kalau mau berbuat buruk mikirnya nggak pakai mikir. Maka kalau sampean mau berbuat buruk mikirnya lama, jangan khawatir, jangan lama-lama, jangan tunda-tunda, itu godanya apa? Godaan setan. Misalnya contoh gini. Rata-rata penghalang kalau perempuan itu mau pakai hijab, mau pakai jilbab, itu biasanya mikirnya itu kadang-kadang nggak nyambung. Mikir gini, nanti kalau saya pakai jilbab, tiba-tiba circle saya hilang nanti, kawan-kawan cie-cie yang jadi soleha gitu. Jadi mikirnya itu nggak jelas, jadi mikirnya itu kejauhan gitu. Akhirnya banyak mikir itu nggak jadi. Misalnya nanti gini, saya nanti pakai jilbaban tapi nanti akhlaknya belum baik, nggak enak lah nanti kalau nanti akhlaknya baik itu berjilbab. Gak usah dipikir, konsep jilbab itu cuma nutup, titik, jangan urusan yang lain. Jilbab itu tentang menutup aurat, titik, nggak ada urusan dengan intelektual. Apa fungsinya kalau orang berjilbab tapi dia itu sebenarnya sosial dia kurang? Nggak usah. Aurat itu hanya itu ditutup. Konsep aurat, menutup aurat hanya menutup, titik. Nggak usah urusan dengan intelektual apa dan sebagainya. Nggak perlu diseret kemana-mana. Maka kalau orang mau dekat sama Allah itu jangan terlalu banyak mikirlah. Kalau orang mau menjauh dari Allah baru mikir yang lama. Tapi kalau terlalu banyak mikir, khawatir kegoda, limpahkan saja pikiran menuju yang lain, senangkan, jangan sampai terlama-lama kebawa godaannya setan. Senangkan Anda, ngobrol dengan kawan dan sebagainya supaya tidak jadi maksiat. Terima kasih. Itikaf di sini bisa bertahan, sehat, mendapatkan keberkahan, pahala selama setiap detik. Setiap menit yang Anda gunakan untuk mendekat kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang-orang yang hatinya terpaut di masjid, sehingga kita mendapatkan fadilah, mudah-mudahan mendapatkan payung naungan di padang mahsyar nanti. Kita doakan keluarga yang kita tinggalkan, mereka juga ridho, mereka juga bahagia, mereka mendoakan kita dimanapun mereka berada. Dengan cara apa? Yaitu jangan pernah suudzon orang yang tidak iktikaf itu Anda lebih baik daripada mereka, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ada orang-orang yang pahalanya sama dengan kita yang berjihad padahal mereka di rumah duduk
karena ada uzur. Maka siapa tahu ada kawan-kawan Anda yang tidak berangkat karena uzur, karena ada keluarga yang ada uzur, maka kita bangun husnudzon, kita doakan mereka yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah bukakan hati, pintu rahmat, pintu langit, keberkahan dunia dan akhirat seluruh kepada siapa, khususnya panitia penyelenggara di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan mereka, mudah-mudahan Allah melancarkan urusan mereka sehingga bisa mendukung program iktikaf di masjid kita, Masjid Ukhuwah Islamiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahirabbil alamin.